Selamat pagi Sobat Memo, kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Hanifa, berita Memo X hari ini 24 April 2025. Berita dari Ambon, kerjasama dagang Pemprov Jatim dan Maluku nilai transaksi tembus menjadi 450 miliar. Kedua pemerintah daerah Pemprov Jatim dan Maluku memulai perjanjian kerjasama perdagangan dengan nilai transaksi 450 miliar untuk meningkatkan perekonomian kedua daerah. Dari 450 miliar tersebut, Provinsi Jawa Timur menjual dengan total 150 miliar atas komoditas produk hasil tembakau pakan, olahan unggas, benih tanaman pertanian, beras, telur ayam, produk makanan ringan, dan produk fashion. Nilai beli yang dilakukan Provinsi Jawa Timur dari Maluku senilai 300 miliar dengan rincian komoditas udang, tuna, cumi, kayu loks, hasil hutan, kelapa bulat, arang tempurung, dan kelapa. Kofifa menyampaikan bahwa misi dagang ini bertujuan memperkuat jaringan konektivitas ekonomi antara Jawa Timur dan Maluku, serta membuka peluang pasar bagi pelaku usaha kedua provinsi. Selanjutnya, berita dari Malang. Di Kota Malang menuju pusat pariwisata halal Indonesia. Menurut Marta Leni, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Yana Kota Malang disebut memiliki probabilitas tinggi untuk menjadi Center of Halal Tourist di Indonesia. Ia juga mengatakan penguatan konsep wisata halal di Malang tidak hanya berpeluang secara ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing kota ini sebagai destinasi wisata yang sangat unik dan inklusif. Kota Malang memang dikenal membina kampung-kampung tematik seperti kampung warna-warni, kampung tematik edukasi, hingga kampung budaya. Potensi menjadi kekuatan tersendiri bila dikembangkan dengan pendekatan halal turis, yaitu dengan memastikan produk dan pelayanannya ramah muslim halal serta sesuai prinsip syariah. Berita dari Probolinggo. Pemkab Probolinggo klaim angka kemiskinan turun. Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengklaim angka kemiskinan di wilayahnya turun. Hal ini terungkap pada rapat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan pada Rabu 13 sampai 23 April 2025. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbangda, Roy Iskandar menyampaikan bahwa angka kemiskinan reguler di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan sebesar 0,74% dari 17,19% pada tahun 2023 menjadi 16,45% pada tahun 2024. Penurunan ini berarti sekitar 7.910 warga berhasil keluar dari kemiskinan. Meski demikian, berdasarkan posisi tingkat kemiskinan di Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo masih berada di posisi keempat terbawah di atas Sampang, Bangkalan, dan Sumeneb. Berita dari Jakarta, sejumlah negara dekati Indonesia agar ekspor beras. Selamat tinggal impor beras. Selamat tinggal impor beras. Pernyataan itu terlintas dari Presiden Prabowo Subianto. Ia merestui Indonesia mengekspor beras ke berbagai negara di dunia. Persetujuan ini diberikan lantaran stok beras di Indonesia mencukupi, sementara ada sejumlah negara yang mendekati Indonesia agar beras-beras itu mau diekspor. Prabowo mengungkapkan momen ini menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia bukan negara yang hanya bisa minta-minta, bahkan kalau perlu tidak perlu mencari untung besar atas ekspor tersebut. Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang bisa membantu dan memberi kepada bangsa lain. Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang bisa membantu dan memberi kepada bangsa lain. Untuk info lebih lanjut, baca harian Pagi Memo X edisi hari ini. Sampai jumpa. Sekian berita dari kami, redaksi Memo X. Sampaikan terima kasih.